Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Diteror kelompok bersenjata, 18 pekerja bangunan puskesmas di distrik Yenggelo, Nduga dievakuasi ke Timika. Dikawal ketat Brimob, tersangka korupsi Bupati Mamberamo Tengah diterbangkan ke Jakarta. Jalan rusak parah, sopir keluhkan penanganan yang lambat dari pemerintah. Delapan belas pekerja proyek pembangunan puskesmas Senin lalu dievakuasi dari distrik Yenggelo, Kabupaten Nduga ke Timika. Mereka berjalan kaki dari distrik Yenggelo selama 2 hari. Setelah tiba di distrik Alam, mereka meminta bantuan TNI Polri untuk dikawal hingga ke kota Timika. Belasan pekerja ini kemudian diangkut menggunakan 3 helikopter dan tiba dengan selamat di Timika. Saya dari baru hari ini saya dapat proyek di puskesmas di Kabupaten Nduga. Bahwa saya di distrik Kabupaten Nduga, distrik Yenggelo. Saya bangun di puskesmas, tapi tiba-tiba ada musibah. Maka saya mendesak sampai TNI Polri. Jadi saya cuma baku telepon saya, tapi bantu saya Tuhan yang bantu anggota TNI Polri. Dan tadi bantu saya dan masyarakat jemput cari kenyam sampai tiba di Timika sehingga langsung ke tiba lama. Tukang saya langsung amankan di Timika. Terima kasih. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Saleh Mustafa mengatakan seluruh pekerja itu ketakutan sehingga menyelamatkan diri. Melaksanakan evakuasi masyarakat di Kampung Alama. Kampung Alama ini masih sebelah baratnya Yenggelo dan sebelah baratnya dari Geselema. Kenapa kami evakuasi? Yang pertama karena ada permintaan dari saudara kita Pak Adnim Wijage, ya, yang mana beliau ini dengan beberapa 7 orang pekerja, ada 10 orang pekerja itu baru menyelesaikan pekerjaan puskesmas Yenggelo. Tiba-tiba ada peristiwa yang di Paro, kemudian mereka menyelamatkan diri karena ada indikasi informasi yang mereka terima bahwa akan ada ikut juga menjadi target di sana. Sehingga mereka melarikan diri ke Kampung Alam. Dari 18 pekerja ini, 10 orang merupakan warga Nduga dan sisanya pendatang. Di kota Timika, para pekerja ini langsung dibawa ke RSUD. Teror terhadap pekerja proyek di Kabupaten Nduga sengaja dilakukan KKB untuk menghambat proyek pembangunan fasilitas umum maupun infrastruktur. Sementara itu, upaya pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air Philips Max Martens hingga kini masih terus dilakukan. Sejumlah tokoh adat dan pemerintah masih terus berunding dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya agar mau membebaskan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru. Pangdam Cendrawasih mengatakan TNI Polri masih memberikan waktu kepada Pemda Nduga dan tokoh masyarakat dan agama untuk melakukan pendekatan demi keselamatan sang pilot. Menurut Pangdam, ada perkembangan baik, namun pihaknya masih menunggu hasilnya. Di sisi lain, beredar kabar terjadi perpecahan di tubuh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Mereka terpencar menjadi beberapa kelompok setelah TNI Polri berhasil mendeteksi keberadaan mereka. Pangdam menghimbau agar Egyanus Kogoya bersama kelompoknya menyerahkan diri. Egyanus ini kan dia terpecah-pecah. Setelah ada operasi ini, mereka terpecah dalam beberapa kelompok-kelompok. Dan ini sudah kita deteksi juga. Jadi semuanya sudah kita deteksi keberadaannya. Oleh karena itu saya menghimbau
khususnya kepada kelompok-kelompok Egyanus Kogoya agar menyerahkan diri itu lebih baik. Ya, kita berdialog menyerahkan diri itu lebih baik daripada nanti akan ada tindakan-tindakan menegakkan hukum yang akan diambil oleh TNI Polri. Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh adat. Namun kita masih menunggu hasilnya yang nyata. Gitu. Sepenuhnya kita serahkan berikan kepercayaan kepada mereka untuk melakukan dialog dan komunikasi. Aparat gabungan saat ini masih terus melakukan penyisiran di distrik Paro dan Gunung Wea yang saat ini ditinggal kosong penduduknya. Saat penyisiran, petugas menemukan sejumlah barang-barang yang diduga milik kelompok kriminal pimpinan Egyanus Kogoya. Barang-barang tersebut berupa kamera atau handycam dan sejumlah alat komunikasi berupa HT, ponsel, dan kapak. Barang-barang tersebut ditemukan di Kampung Yuptul dan Gunung Wea. Mohon dipahami untuk teman-teman media, ada banyak hal yang tidak harus kita ungkapkan saat ini. Tapi yakinlah, selesai operasi ini nanti semua dibagi. Semua akan dibagi oleh PEN tersebut, oleh Bidhumas, akan disampaikan secara gamblang semua. Tapi percaya, mohon doanya bahwa TNI Polri terus dibantu oleh jajaran BIN, BAIS, Angkatan Udara, semua kita berkolaborasi untuk menuntaskan tugas ini. Yang pasti, seperti saya sampaikan Bapak Pangdam tadi, bahwa kelompok ini terpecah dalam beberapa kelompok dan kita punya prinsip tidak boleh bersatu, itu intinya yang bisa saya sampaikan. Sampai sekarang masih hidup atau Bu? Apakah masih dalam keadaan baik-baik saja? Masih hidup. Masih hidup. Papua ini cukup luas ya, arti kata satu titik ke satu titik kita tidak bisa dengan menempuh dengan kendaraan, semua kita menggunakan angkutan udara. Ini challenge-nya, jadi kita harus benar-benar hati dan cermat untuk menggunakan semua alutsista kita yang ada, sumber daya kita yang ada untuk menuntaskan operasi ini. Yang pasti, sampaikan Pak Pangdam tadi, lebih bagus menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan kepada aparat kepolisian. Karena kalau tidak, tugas saya adalah cari, kejar, dan tangkap. Dan Rem kembali menghimbau kepada kelompok kriminal pimpinan Egyanus Kogoya agar menyerahkan diri atau pihaknya akan mengambil langkah tegas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Setelah ditahan selama semalam di Makobrimob Polda Papua, buronan KPK Riki Hampagawak diterbangkan ke Jakarta pada Selasa kemarin. Keberangkatan Bupati Mamberamo Tengah nonaktif dari Bandara Sentani dikawal ketat Brimob. Riki menjadi tersangka kasus korupsi suap dan gratifikasi senilai 24,5 miliar rupiah dari tahun 2013 hingga 2019 saat menjabat Bupati Mamberamo Tengah. Riki diterbangkan dengan menggunakan pesawat komersil sekitar pukul 8:30 pagi. Aparat juga dikerahkan untuk mengamankan kawasan bandara untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa dari masa pendukung Riki yang tidak setuju penahanan terhadap pimpinan mereka. Perkuatan kita di bandara ada 5 titik yang kita perkuat, hanya mengantisipasi aksi. Tapi hingga saat ini kita bersyukur tidak ada aksi, semua berjalan dengan baik. Yang bersangkutan sudah di dalam pesawat dan sudah persiapan take off ke Jakarta. Untuk alternatif tadi ada disiapkan di beberapa ini. Kita tidak menyiapkan alternatif, cuma kita mengamankan pengamanan di beberapa titik yang menjadi akses masuk ke bandara, mulai dari timur sampai dengan wilayah barat. Kan di ini kan yang tengah, ada juga yang di timur sama yang bagian barat untuk akses yang menuju ke bandara. Riki Hampagawak sendiri saat ini sudah tiba di KPK dan langsung diperiksa oleh penyidik. Sejak 14 Juli 2022, Riki melarikan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Selama 7 bulan buron, Riki diketahui menetap di Papua New Guinea. Ia bakal dijerat kasus korupsi sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2013 hingga 2019.
Ia diduga menerima suap sebanyak 24,5 miliar rupiah dari dua pengusaha yang saat ini juga sudah ditahan di KPK. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Seorang tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor meninggal dunia di rumah sakit akibat luka tembakan di bagian tubuhnya. Selama beberapa bulan buron, Simon bulan lalu berhasil ditangkap. Namun ketika akan diringkus, Simon sempat melawan dan ditembak di kaki. Akibat luka tersebut, Simon mendapat perawatan di rumah sakit, namun lukanya semakin parah dan ia menolak kakinya untuk diamputasi. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra mengatakan tersangka sudah ditangguhkan karena sakit dan meninggal di rumah sakit. Dengan tahanan, memang statusnya untuk saat sekarang ini yang bersangkutan kita tangguhkan. Karena dalam kondisi sakit, kemudian kita tangguhkan, kemudian pada saat posisi dalam perawatan, jadi yang bersangkutan meninggal dunia. Yang bersangkutan ini tahanan dalam kasus apa ya? Mor. Kasus curanmor ya, kemudian berarti reskrim ya? Ya. Berarti meninggalnya bukan di tahanan? Bukan di ruang tahanan. Kami dapat informasinya tadi. Tadi meninggalnya ya? Kita sempat sakit itu dirujuk ke rumah sakit. Sudah sempat dirawat di rumah sakit. Dirawatnya berapa hari meninggal? Kita sudah sempat dirawat. Saat ini, jenazah sudah dimakamkan oleh keluarganya di Pomako, Timika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kepolisian Merauke masih terus melacak keluarga TKI asal Merauke yang dilaporkan meninggal gantung diri di Arab Saudi. Informasi disebar melalui media sosial untuk mendapatkan informasi baik dari kerabat atau pihak-pihak yang mengetahui keluarganya. TKI asal Merauke bernama Rohana dilaporkan bunuh diri di Arab Saudi, namun tidak jelas motif Rohana gantung diri. Polres Merauke menerima informasi dari perwakilan kepolisian Indonesia di Arab Saudi, dan saat ini jenazah Rohana masih berada di Arab Saudi. Masalahnya keluarga Rohana di Merauke sejauh ini tidak diketahui. Dia menjadi TKW di Arab Saudi. Nah, berdasarkan itu, dari berita itu sehingga antara kedua negara ya berkoordinasi untuk mengetahui keluarganya di mana di Merauke. Oleh karena itu dari Arab Saudi melalui Indonesia mengharapkan supaya mungkin keluarga bisa menghubungi langsung ke Bapak Komisaris Besar Polisi Erik Hermawan ya, dengan nomor handphone 0813 1764 1997. Kalau ada masyarakat yang merasa keluarganya yang berdomisili di Merauke, silakan ditelepon melalui nomor yang saya sudah sebutkan. Itu sebagai pemberitahuan siapapun yang ada di Merauke yang merasa keluarganya agar menghubungi Bapak Kombes Erik Hermawan. Menurut data yang diterima kepolisian, Rohana berasal dari Kampung Kumaf, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke. Polisi sudah menelusuri lokasi tersebut, namun tidak menemukan keluarga Rohana di sana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ruas jalan utama menuju Distrik Kurik, Merauke saat ini kondisinya sangat parah. Musim hujan saat ini jalan semakin sulit dilewati karena berlumpur dan berlubang. Sementara warga tidak ada pilihan selain melintasi jalan ini karena merupakan satu-satunya jalan menuju Kurik. Bila cuaca baik, jarak menuju Kurik dari Merauke dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Namun jika musim hujan, warga harus berjuang keras menghabiskan waktu hingga 5 jam akibat antrian kendaraan yang panjang karena terjebak di jalan yang rusak. Biasanya kalau waktu normal itu ditempuh dengan waktu 2,5 jam. Kita sudah sampai di Kurik 5, Kurik 6. Tapi dengan faktor jalan seperti ini, kendalanya kita kan banyak, Pak. Terutama di Tanah Miring SP9, terus dimulai TSM Harapan, Tanah Tinggi, sampai di belakang pasar. Belakang pasar itu dari Kurik 3 mau ke Kurik 4 itu parah sekali. Nah, disitulah yang sekarang kita sopir-sopir online tuh banyak mengeluh dengan faktor jalan seperti itu. Jadi tolonglah sebagai pemerintah kita minta kalau bisa jalan itu dibenahi supaya kita juga lebih enak
menggunakan jalan kurik. Keterlambatannya biasanya dari faktor apa? Keterlambatannya kalau umpamanya nunggunya itu seperti apa? Ya kalau bisa diperbaikilah. Diperbaiki ya. Ya. Terus antrian mobil yang mandat di situ ya? Iya, karena di situ kita kendalanya kan mobil kecil ini selalu tersangkut karena pendek. Dengan jalan seperti itu kan kita agak setengah mati. Jadi kalau bisa pemerintah itu lebih memperhatikan kondisi jalan di daerah kurik. Warga selama ini sudah meminta pemerintah untuk memperbaiki jalan ini, namun hingga kini belum ditanggapi serius. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini banyak pelaku kriminal di Merauke, anak-anak di bawah umur atau remaja tanggung. Ini sungguh memprihatinkan seperti kasus pencurian 16 sepeda motor yang diungkap Polres Merauke sebulan terakhir. Seluruh pelaku rata-rata masih remaja. Kapolres Merauke menghimbau para orang tua agar mengawasi anak-anak mereka agar tidak terseret tindakan kriminal karena masa depan mereka akan dipertaruhkan. Curanmor, kasus-kasus pencurian biasa banyak di bawah umur ya, anak-anak kita semuanya. Untuk di lingkungan kepolisian, ya kesempatan pertama kemarin sudah, kan kami setiap minggu ANEF di hari Jumat sudah saya sampaikan melalui jajaran Bimas, Intel dan Reskrim ya. Tapi kalau untuk penegakan hukumnya, kalau memang dia masih bersekolah masih perlu perhatian ya. Yang penting kan kasus-kasus pencurian masih bisa dibina lah. Tapi kaitan dengan itu yang paling penting ya, ini adalah bagaimana orang tua di rumah tanggung jawab terhadap anak. Itu penting pengawasannya. Jadi orang tua kita ini khususnya ya ibu-ibu, mama-mama, saya minta tolong sebagai anak Kapolres di Merauke ini, tolong awasin anak-anak kita. Mulai dari dia bersekolah sampai dengan pulang sekolah itu diawasin. Sebelumnya Polres Merauke meringkus 6 remaja tanggung yang selama ini kerap mencuri sepeda motor. Mereka ditangkap di sejumlah tempat seperti kawasan Buti, Kelapa Lima, Blorep, dan Mangga 2. Keenam pelaku ini cukup profesional dalam menjalankan aksinya dengan membagi tugas, mulai dari memantau lokasi hingga mencari penadah sepeda motor curian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Satgas Gugus Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Sapi Merauke memusnahkan daging tanpa dokumen dari sejumlah restoran. Saat ini Pemkab Merauke gencar melakukan pencegahan terhadap penyakit mulut dan kuku yang menular dari hewan berkuku 2. Penyitaan dari kami tim Satgas Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Merauke pada hari ini, yaitu berasal dari unit usaha Rumah Makan Pinang Siri dan juga unit usaha Rumah Makan Kelapa Lima, dan Raya Mandala merupakan cabang dari Rumah Makan Pinang Siri, di mana total keseluruhan yang terdiri dari daging sapi import slice, kemudian daging sapi import Sikoro, dan daging sapi Wagyu. Total keseluruhan sebanyak 60,9 kilo atau 132 bungkus. Ini dibakar ya? Tadi di Rumah Makan Pinang Siri dan cabangnya yang di Jalan Raya Mandala di Rumah Makan Kelapa Lima. Kalau nilainya berapa Bu ini? Keseluruhannya nilai? Kalau nilai sendiri dari ini yang sebelumnya ya, sebelumnya yang slice kebetulan kita sempat juga kemarin order, jadi per kilonya itu sekitar 110 ya kalau yang slice. Gitu. Saya nggak tahu kalau di tempat ini ya, karena kita kemarin tidak sampai ke arah ke nominalnya berapa seperti itu. Yang satu bahwa daging slice ini masuk lewat laut dan diselip di bumbu-bumbu yang dalam arti menggunakan kontainer berpendingin ya, seperti itu. Tapi ada versi lagi dari pemilik bahwa ini pembelian lewat online, yaitu lewat Facebook. Tapi ketika kita melihat dengan jumlah volume yang sekian banyak, karena sebelumnya juga yang kami sita dari pesanan online itu pun ketika ada orderan 10 kilo atau 5 kilo baru masuk data. Dan kami ini kan juga perketat untuk pintu masuk kami ya, dalam hal ini dari karantina pertanian seperti itu.
Daging olahan siap saji ini masuk ke Merauke tanpa dokumen resmi, kendati pengawasan ketat sudah diberlakukan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah sopir online di Jayapura mengeluhkan persaingan harga tarif online yang saat ini tidak sehat. Mereka mendatangi kantor DPRD Papua Selasa kemarin. Kedatangan sopir online diterima Wakil Ketua Komisi 4 DPRD yang membidangi transportasi, Jansen Monim. Menurut para sopir, penetapan tarif batas atas dan bawah oleh sejumlah perusahaan transportasi online saat ini tidak sehat. Mereka mencontohkan perusahaan Maxim misalnya menetapkan harga Rp20.500.000 untuk jarak 3,5 km. Sementara Grab Rp36.000 untuk jarak yang sama per 3,5 km. Akibatnya banyak pelanggan yang memilih tarif yang lebih murah. Jayapura, Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura ini sangat diperlukan adalah yang namanya regulasi. Nah, inilah yang sering kita perjuangkan hari ini melalui wakil-wakil rakyat dan puji Tuhan direspon dengan baik, diterima dengan baik, sehingga kedepannya semoga regulasi ini bisa dibuat dan kemudian bisa menjadi dasar untuk standar harga bawah maupun harga atas, sehingga tidak terjadi juga gesekan di bawah sesama driver, karena adanya tadi perang harga dari aplikator mengakibatkan teman-teman driver yang terjadi gesekan di bawah hal-hal ini yang kita hindari. Tetapi terlepas daripada itu semua, pribadi maupun mewakili teman-teman semua komunitas, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jansen Monim dengan Pak Jay Komboy yang sudah mau menampung aspirasi dan kemudian mau membantu kita untuk memfasilitasi ini ke tingkat eksekutif. DPRD Papua berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para pengemudi online ini dengan memfasilitasi pertemuan dengan sejumlah pihak terkait. Kita harus sama-sama kita buat kesepakatan tarif bawah berapa, tarif atas berapa. Nah ini, jadi untuk itu ya pas hari ini datang, saya pas lagi depan ini Komisi 4 bidang infrastruktur, jadi saya mengharapkan ya adik-adik pulang, buatkan surat ke DPR supaya dengan dasar itu kami bisa panggil instansi-instansi yang terkait dengan masalah seperti apa Gokar, Gojek, Maxi, dan lain kita pertemukan, baru kita buat kesepakatan. Di era serba digital, masyarakat sebenarnya mendapat banyak kemudahan akibat efisiensi dan terobosan-terobosan baru. Namun persaingan antara sesama perusahaan rintisan atau startup semakin ketat. Tidak jarang sebagian dari mereka guling tikar akibat kalah bersaing. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Untuk menjaga ketahanan pangan di tengah krisis pangan global, Gubernur Papua Barat meminta kelompok petani harus meningkatkan stok bahan pangan. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, mengikuti panen raya padi di distrik Pravi, Manokwari. Ia mengatakan pola pikir para petani harus diubah agar lahan dan sumber daya alam di Papua Barat bisa dimanfaatkan dengan baik. Apa yang menjadi kebijakan hari ini, pemerintah mengatakan kita harus begini, kita laksanakan sedapat mungkin. Tadi dalam perhitungan saya itu Pak Haris ya, namanya lahan tidur ya, yang tadi disebutkan ada sekian puluh ribu ya, lahan sawah 11.000 yang dulu menjadi sekarang 5.500 kurang lebih ya, 5.500 di Papua Barat. Nah ya ini nanti kita coba garap sama-sama saja. Itu di Manokwari yang terbesar ada 800 kurang lebih. Kalau sekarang 200.000 hektar, 500-an lagi hektar yang bisa kita garap. Ayo kita garap lagi, kita kerjakan lagi bersama-sama. Sehingga besok-besok siapa tahu terjadi hal yang kita tidak inginkan, kita sudah tepat. Paling tidak seperti itu, dan ada ruang-ruang yang bisa kita pakai untuk Ia juga berharap petani yang sudah terampil bisa menjadi tutor atau tenaga pendidik bagi petani lain, sehingga pengalaman dan ilmu yang mereka dapat bisa ditukarkan ke petani lainnya secara berantai.
Panen raya padi di distrik Pravi merupakan yang terbesar. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Oron mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.